tolong bantu saya dari segi ekonomi buat anak istri saya, bukan buat saya Bu Haji, bukan buat saya, tapi buat anak istri saya, selamatkan anak istri saya. Dia cuma mesem. Masih muda banget. Masih muda banget, mulus. Mulus. Iya, kalau orang bilang katanya, oh mungkin mohon maaf ya, seksi apa itu enggak. Dia pakai baju adat itu hijau ke bawah, tapi cuma hijaunya itu hijau bercahaya gitu ya, kayak emas gitu. Setelahnya itu saya diam aja. Ya. Saya nggak kerasa air mata saya tuh keluar semua. Nangis. Saya pakai kaos ini, berjuang Mas. Beliau nunggu apa maunya Mas, tapi Mas harus berjuang. Mas tuh kuat loh, cuma batin Mas aja yang rusak. Hati Mas tuh dikoyak, sakit Mas. Saya diem aja, tetap air mata nangis tuh. Nangis terus ya? Nah, saya sampai meluk tuh orang parkir. Akhirnya sabar, laki-laki nggak boleh nangis, bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Kang Jin Misteri. Masih bersama saya Kang Jin, duduk manis sambil menikmati dan menemani Anda berbagi pengalaman-pengalaman cerita dari narasumber yang penuh misteri. Bagi kalian dari manapun kalian berada yang menyaksikan channel Kang Jin Misteri, semoga kalian ini selalu sehat walafiat, berkah dunia dan akhirat dalam aktivitas apapun, yang penting mencari rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini Kang Jin sudah ada narasumber nih yang nggak asing lagi dari Cirebon, Jawa Barat, namanya Mas Bagas, yang dulu 2 minggu yang lalu sudah podcast menceritakan tentang pesugihan sate gagak. Ini benar-benar real dari Mas Bagas sendiri yang sebagai pelaku. Oke, kali ini Mas Bagas akan berbagi pengalaman cerita lagi. Dulu pernah akibat faktor ekonomi sampai mencari-cari tutorial di Google, di YouTube, mencari kekayaan apapun itu bentuknya. Dan saya sarankan untuk teman-teman ya, untuk berbagai pun itu bentuknya pesugihan, janganlah mencari-cari di Google, di YouTube tanpa bimbingan dari juru kunci, maupun itu bentuknya pesugihan tidak ada yang barokah, dampaknya sangat berbahaya sekali dan fatal dari warga maupun diri kita sendiri untuk jadi tumbal. Dan Mas Bagas ini memang betul pernah mencari-cari tutorial ritual di Google, di YouTube untuk mencari kekayaan di Laut Utara, Selamaran, Kota Pekalongan. Jauh-jauh dari Cirebon, Jawa Barat, naik motor mencari kekayaan di Laut Utara, Selamaran, Kota Pekalongan ya Mas ya? Iya. Oke guys, seperti apa kisah ceritanya? Mari kita simak bersama. Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia. Mas Bagas, Alhamdulillah sehat, ketemu lagi ya. Semoga nggak bosan ya. saya nggak bosan. Mas Bagas ini dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Gimana perjalanan dari Cirebon ke Pekalongan naik kereta apa? Jadi awalnya gini, saya itu pakainya naik motor tadinya. Oh, tadinya naik motor. Pengen naik motor nih tadinya, cuma mikir kayaknya nggak efisien deh, akhirnya sudahlah pakai kereta. Jadi datang di Desa Babakan itu saya titipkan motor di penampungan kereta api, kan ada parkiran, saya titipin di situ. Oh, titipin, saya beli tiket deh. Tapi nggak pernah operasi sipil enggak? Enggak. Oke. Maka Mas Bagas cerita ini, kok Mas ini sampai nekat cari-cari lewat Google dan YouTube, itu awalnya gimana nih? Ya, jadi kembali lagi ya Kang ya. Ini kejadian 2025 kemarin loh. Sebetulnya
setiap manusia sebetulnya punya beban yang nggak bisa dihindari, apalagi berhubungan dengan faktor E itu. Ekonomi. Iya. Udah UUD lagi ya, Iya. ujung-ujungnya duit, ekonomi Tuh. udah sehebat apapun manusia kalau udah ketemunya ini Susah ya. habis tamat itu kan. Jadi ini gini kan, Iya. jadi kisahnya ya, mohon maaf ya buat semuanya, semoga nggak bosan saya bercerita karena saya di sini ini bukan hoak, bukan juga tahayul atau bukan karang mengarang, tidak. Tapi ini memang saya jalani sendiri dari tahun 2000. Sebetulnya perjalanan ini tahun 2000 kan. Kalau saya ceritakan mungkin 3 bulan saya di sini. Makanya saya ambil yang jelas-jelasnya aja. Mudah-mudahan Mas Bagas ini nggak bosan nih kesini nih ya. Insya Allah. Enggak ya? Iya, Oke. moga-moga gak bosan, Iya. moga-moga kita bisa terus memperpanjang silaturahmi. Iya. Jadi kejadian ini tahun 2025 kemarin kan, setelahnya mengenai sate gagak, tetap saya tuh ada beban moral ya. Akhirnya yang tidak punya hutang, akhirnya terbebani adanya hutang kepada ya rekan saya itu, Asep itu. Nah, akhirnya saya mencari Nawaitu sendiri. Ceritanya Nawaitu nih, Kang. Ceritanya Nawaitunya orang Nawaitu bener, ini mungkin Nawaitu rada aneh. Nawaitu nyari gitu kan. Saya carilah di Google tentang Tutorial cari tutorial. Tutorial. Saya cari Kang dari yang namanya Google, yang namanya YouTube, Narsum, bahkan mencari edukasinya nih yang benar itu bagaimana gitu. Saya pelajari, oh ini yang lebih simpel. Akhirnya saya pelajari dia yaitu apa, tentang ke Pantai Selamaran. Yang ketemu, yang itu banyak ketemunya itu di sini. Saya jalani, saya pelajari terus berhari-hari. Dari Google juga saya ambil, oh ya begini. Dari buku-buku tulisan pun ada kan. Dari majalah, sebuah majalah ada kan. Nah, majalah misteri itu ada banyak itu. Cuma saya lihat yang mana nih yang mungkin sepaham dengan hati saya dan pikiran saya, dan khususnya tidak mengandung resiko atau tidak mengandung tumbal gitu. Akhirnya saya dapatkan ini, yaitu ke Pantai Selamaran atau ketemu dengan Ibu Hajah Dewi Lanjar. Iya. Nah, saya ambil dari beberapa YouTube saya pelajari, oh ternyata ketemunya itu satu titik Kang, yaitu harus bertemunya di Pantai Selamaran. Nah, akhirnya setelahnya itu saya coba nih, karena kan banyak Kang, harus begini itu banyak, dan satu sama lain ceritanya ini tidak sama kan? Beda-beda ya. Beda-beda. Cara-caranya tuh beda. Tidak. Ada yang harus sedia kepala kambing lah, kaki kambing lah, ayam cemani lah, banyak. Coba kan kalau makan kita pakai ayam cemani, kita logika ayam cemani berapa kan? Enggak. Waduh, harganya juga lumayan. Lumayan ya, jutaan. Iya, akhirnya saya cari yang simple Kang. Hanya bermodalkan madat, hiyo, dupa, kembang 7 rupa, dan kantil. Nah, ceritanya dari banyaknya yang saya pelajari ini, saya ketemulah dengan beberapa di antaranya. Nah, inilah yang saya ambil, yang lebih mudah, yang kasar kata modalnya kecil tapi dapat keuntungan gede gitu kan ya. Ya pengen gitu ya Kang ya. Tapi ya wallahu alam. Nah, berjalannya waktu Kang, saya ngomong ke istri saya, ini saya mau jalanin ini ya udah coba aja. Tapi awas jangan sampai yang bersentuhan dengan faktor nyawa atau tumbal. Udah, akhirnya istri mengizinkan, ya mulai itu. Antisipasi ya. Iya, saya pelajari. Kurang lebih hampir 2 minggu mempelajari hari ini Kang. Karena saya mempelajari ini akan ada dampak atau resikonya tidak. Itu loh. Karena tidak semuanya dari YouTuber atau dari narsum ini, tidak semuanya itu akan terbuka, termasuk kuncennya pun tidak mungkin selamanya terbuka Kang. Awas dibuat para ini ya YouTuber para penonton KJM ya,
tidak selamanya orang berkata itu jujur semuanya, pasti akan ada yang ditutupi. Termasuk orang pintar ke, dukun ke, kuncen ke, pasti ada yang tidak dibuka ya. Nah, Itu pasti. Pasti. Nanti dampaknya akhirnya berkutatnya dia menyalahkan kita dan kita pun menyalahkan dia. Nah, ini tidak kontras gini. Nah, sudah itu Kang, kita pelajari selama ini ternyata harus puasa dulu selama 3 hari. Oke deh, saya jalani Kang. Saya permisi ke istri, saya mulai jalani. Saya beli kembang 7 rupa, beli kantilnya 3, kemudian beli hio, dupa. Saya mulai Bismillah lah, saya bilang. Semoga ini ada jalan. Gitu. Udah jalan, sehari puasa sambil mudik. Itu harus dijalani pas malam kelahirannya kita. Jalan, selesai. Saya kan kelahiran hari Kamis ya, jadi malam Kamis saya mulai melakukan ritualisasi gitu. Jalan malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu. Malam Kamis tidak ketemu apa-apa. Malam Kamis. Tidak. Malam Jumat mulai. Malam Jumat itu mulai yang ribet. Setelahnya wiridan itu selesai, mulai ada. Malam Sabtu itu terjadi. Nah, mungkin Kang Jin mungkin atau penonton juga mungkin nanya, bacanya apa sih? Bacanya nggak sulit Kang, ternyata Kang. Nggak sulit. Apa itu Mas? Baca Qulhu atau Al-Ikhlas. Ya. Dari mulai pukul 7 atau ba'da Isya sampai semampunya, sampai secapeknya kita, sampai sengatuknya kita, kalau perlu sampai pingsannya kita. Tapi tidak boleh pakai apa itu alat. Nggak boleh. Iya, nggak boleh. Itu nggak boleh. Jadi ya sudah, sekeluarnya kita aja. Mau 1000 ke, 2000 ke, 5000 bebas. Setelahnya itu Kang, hari kedua itu, atau malam Jumat itu, saya itu selesai jam 12:30. Tiba-tiba saya tuh mata tuh leng. Jadi apa ya? Ngantuk. Bukan ngantuk Kang. Capek. Bukan ngantuk, bukan capek. Jadi kayak apa ya? Hilang kesadaran. Di bawah alam sadar. Iya, di bawah alam sadar. Akhirnya saya tuh jatuh. Jatuh, akhirnya diangkat sama istri saya. Karena istri saya juga ngebantu dengan wiridan itu. Wiridan itu ditidurkan, saya di kasur, akhirnya dan dimatikan semua lampu-lampunya. Saya ganti, saya diam aja sambil berpikir ini ada apa. Saya matikan lampunya semua. Nah, itu malam Jumat. Ketemunya malam Jumatnya kebetulan Kliwon. Malam Jumat Kliwon. Itu antara jam 1, saya masih dalam keadaan antara sadar nggak sadar ya. Tiba-tiba tuh, itu kan lampu semua dimatikan. Lampu dapur, lampu kamar, lampu ruang tengah saya dimatikan semua. Nah, tiba-tiba Kang, saya kan tidur kan menghadap pintu Kang. Hadap pintu, hadap ke utara berarti. Hadap utara. Tiba-tiba kan kalau di bawah pintu itu kan ada jeda tuh Kang, antara tehel, keramik, dengan pintu itu kan pasti ada jeda gitu. Berapa mili itu ada. Nah, tiba-tiba itu ada cahaya sini. Cahaya? Ada cahaya. Lewat. Iya. Pelan cahaya itu Kang. Jadi enggak set enggak, pelan. Saya termasuk saya ngeliat dari kaca kan, kebetulan kamar saya itu ke belakang itu langsung dapur, lihat kaca dapur gitu ya. Saya juga ngeliat, kok kaca yang saya bilang. Jadi lewat sampai dihitung-hitung saya tuh ada sekitar 5 kali bolak-balik itu. Saya diem aja. Saya bangun, saya gentak-gentakan istri saya. Istri saya karena mungkin kalau ada kelelahan gitu ya. Akhirnya istri saya cuma diem aja. Gitu. Ya sudah. Tiba-tiba Kang, ruangan itu terang. Ada semacam cahaya masuk dari lubang angin ventilasi pintu itu, masuk asap. Warnanya apa Mas? Warnanya itu silver atau putih. Putih tebal mungkin. Tebal.
tiba-tiba wujud. Wujud. Saya antara kaget, antara nggak percaya, dan antara takut. Ini campur aduk. Ini siapa, saya bilang. Terus dia langsung nyapa ke saya, "Assalamualaikum." Saya kaget. Salam ya. Ya, "Assalamualaikum." Saya kaget loh. Kok ada bilang "Assalamualaikum", saya bilang. Saya jawab, "Waalaikumsalam. Mohon maaf, ini siapa? Atau Anda siapa?" Terus dia bilang, "Buat apa kamu memanggil saya?" Loh, saya nggak ngerasa memanggil Anda, maaf. Ini Anda siapa? Tapi waktu itu belum wujud, Kang. Wujudnya apa sih? Perempuan. Tapi Perempuan. waktu itu masih bentuknya asap. Nggak bentuk fisik. Belum bentuk fisik. Lama Tapi ada itu. suara. Ada suaranya. Tingginya kurang lebih 1,70-an, 2 meter lah tinggi asapnya itu. Nah, sementara kamar saya kan tinggi, hampir 3 meter dengan plafon itu. Saya bilang, "Anda siapa sebetulnya?" Dia balik nanya, "Kamu memanggil saya buat apa?" Nah, saya nggak memanggil Anda. "Yang kamu baca itu siapa?" Dia bilang, "Oh ya, saya memanggil Ibu Hajah Dewi Lanjar." Saya bilang, Yang itu. "Ya." Akhirnya dia wujud pelan-pelan. Jadi wujud itu tidak langsung tidak, pelan, mulai kelihatan mahkotanya dulu, pelan sekali, Kang. Baru pas istimewa, ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim, saya bilang, cantik luar biasa. Wujud gamblang. Putih bersih, bolek. Pakaian. Pakaian keraton, jadi hijau, ada selendangnya, Cantik. ada Mahkota. mahkotanya, ada emas-emasnya. Bau nggak? Baunya wangi Mas? Wangi, melati. Kaget ya Mas? Ya pasti kaget lah, Kang. Kok bisa masuk? Cuma kan logikanya kok bisa masuk? Dari mana? Kok ini kan tadi masuk itu kan asap. Kenapa kok jadi ini? Akhirnya saya turun lah dari peraduan atau mungkin tempat tidur saya. Saya bilang, "Mohon maaf kalau makan saya lancang. Mohon maaf," saya bilang. "Barangkali saya kurang sopan. Dan mohon maaf juga mungkin pada saat memanggil ya Bu Haji mungkin kurang sajennya atau kurang kelengkap aja, saya mohon maaf." Dia cuma mesem, nggak ngomong, dia cuma mesem. Terus, "Kamu mau apa?" 2 kali dia nanya. Ketiga kalinya dia bilang lagi, "Kamu mau apa?" Akhirnya saya jawab, "Ini benar Ibu Haji, saya Ibu Haji. Saya tanya sekali lagi, kamu mau apa?" "Maaf Bu Haji, saya sedang kesusah, saya sedang sakit. Sakit saya itu sakit ekonomi. Saya sekarang rumah sudah tidak punya, ini pun rumah kontrak," saya bilang. "Saya mau minta tolong ke Bu Haji. Tolong bantu saya dari segi ekonomi. Buat anak istri saya. Bukan buat saya, Bu Haji. Bukan buat saya, tapi buat anak istri saya. Selamatkan anak istri saya." Dia cuma mesem. Senyum, bibirnya tipisnya. Waduh, ya Allah ya Rabbi. Mungkin kalau makan dicari di Indonesia nggak akan ada, kan? Wajahnya kisaran umur berapa Mas? Wajah itu di antara umur 19 ke 23, antara 19-23 lah. Masih muda banget. Masih muda banget, mulus. Iya, kalau orang bilang katanya, oh mungkin mohon maaf ya, seksi apa, itu enggak. Dia pakai baju adat itu hijau ke bawah, tapi cuma hijaunya itu hijau bercahaya gitu ya, kayak emas gitu ya. Wow. Nah kemudian juga baju yang kuningnya itu ya kayak begini kan, kuningnya kayak begini, cuma hijaunya juga hijau menyala. Cantik banget Pokoknya. Wah pokoknya sih ibaratnya kalau saya cari perempuan kayak beliau kayaknya nggak ada ya. nggak akan ada. Bibirnya tipis ya. Bibir tipis, matanya juga ya
apa ya, tenang, sendu, dan kelihatan dia tuh punya wibawa sekali. Wow. Walaupun dia seorang wanita, dia kelihatan wibawanya. Dia Iya. wibawanya gede Wibawanya banget. besar sekali. Alisnya itu loh Kang. Ya. Wah, istimewa. Mungkin kalau makan, orang bilang bulan sabit. Heeh. Bulan sabit tipis tapi udah. Ya Allah, udah. Kalau mungkin kalau saya bisa lukiskan, Ya. saya pengen lukiskan beliau. Cuma kan nggak bisa. Ya. Nah, kembali lagi, dia cuma tersenyum. Akhirnya dia nunjuk. Nunjuk. Tembok saya ini kan gelap kan. Cuma kan yang bercahaya cuma dia doang. Tembok kamar saya itu kan ditunjuk sama dia. Nah, tiba-tiba di kamar saya itu ada banner. Ada banner. Bagas Cake. Bagas Cake. Nah, di situ saya kan jualan pastel, jualan risol, jualan pisang coklat. Nah, di situ ada tulisannya Bagas Cake. Saya kan bingung kan. Betul ada tulisan gitu? Ada. Warnanya apa tulisan itu? Warnanya kuning, keemasan dengan hijau. Ada nomor HP-nya saya juga di situ. Saya bingung. Ini kan sudah lama banner ini tuh tidak ada, karena banner itu sudah tidak ada kan. Itu saya jualan pastel, risol, sama pisang coklat itu tahun 2017, Ya. 2019. Nah ini kan 2025, Ya. jadi kan sudah bannernya pun saya nggak tahu kemana. Bingung saya sih, kok bisa muncul ini? Ya, kamu, saya minta bikin itu. Nunjuknya tuh pastel. Heeh. Pastel. Kamu tolong bikin itu 5. Itu 5 risol. So. Saya melongo aja. Lalu kalau sudah saya bikin bagaimana Ibu Haji, mohon maaf. Saya sambil duduk simpel loh Kang. Karena kan pelindung saya tinggi, saya turun ke bawah. Saya begini, mohon maaf kalau makan sudah jadi, lalu saya harus bagaimana Bu Haji? Dibawa ke Selamaran. Saya pengen kamu yang bikin bersama istri kamu. Saya pengen kamu yang bikin, kamu bawa ke Selamaran. Baik Bu Haji. Cuma waktu itu Kang, mohon maaf, saya itu nggak punya uang sama sekali. Gak ada sama sekali. Nggak ada uang sama sekali. Jangankan, maaf ya, maaf, jangankan 1.000, 100 rupiah pun nggak ada. Saya bingung, aduh ya Allah, saya bilang, saya mau ngomong nggak enak, cuma saya udah mengiyakan. Baik Bu Haji, kalau gitu nanti saya akan bikin, nanti saya bawa ke Pantai Selamaran. Tapi maaf Bu Haji, saya kan udah tahu Pantai Selamaran di mana. Kamu lari ke Pekalongan. Kamu tahu Pekalongan? Tahu Bu Haji kalau melewati Pemalang. Oh iya, betul. Kamu cari, tanya-tanya, nanti di sana ada tulisan Pantai Selamaran. Kamu masuk. Akhirnya setelah dapat petunjuk kayak gitu, dia bilang gini, ditunggu oleh saya makanan bikinanmu, ditunggu oleh saya makanan bikinanmu. Baik Bu Haji, saya akan bikin. Set, hilang. Hilangnya cepet. Hilangnya cepet. Dan itu gelap gulita lagi. Saya kan bingung, kok saya duduk di bawah. Saya bilang, istri saya di atas ini. Saya bangun, budak. Apa sih ya? Tadi Bu Haji datang. Wah, ya ayah tuh ngigo aja, kata istri saya tuh. Enggak, Adi ini Bu Haji datang. Wah, ya ayah tuh suka ngaco aja. Udah dong ya, udah malam, ini udah jam berapa? Enggak, ini asli, saya bilang. Sampai saya sedikit debat sama istri saya di atas tempat tidur itu. Cuma akhirnya sudahlah, mungkin karena dia nggak sadar, saya disadarkan. Akhirnya sampai pagi saya diem aja. Akhirnya pagi hari setelahnya anak-anak saya sekolah, di rumah juga cuma saya sama istri, saya cerita lah sama istri saya, bla 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 bla, kejadian subuh itu atau tengah malam itu.
Istri saya nanya, bener tak ayahnya? Iya bener. Ya udah, gimana dong? Kapan ini? Ya suruh secepatnya. Kalau bisa secepatnya dibawa ke Samaran. Cuma saya diam aja, ya Allah, saya bilang, gimana ya bun ya? Ya udah bikin. Ya udah deh, kita patungan aja. Bunda ada uang berapa? Nggak ada uang. Ayah punya uang berapa? Ayah juga sama nggak punya uang. Saya bingung. Di situ tuh mulai Kak. Nah ini, Bang, cobaannya kita melakukan sebuah perjalanan ritualisasi. Saya nggak mengatakan pesugihan ya, kayak enggak ya, ritualisasi. Ini di sini cobaannya. Orang yang namanya melakukan pesugihan itu kan ada macam-macam, Bang. Ada yang jalur putih, ada yang jalur hitam, ada yang bilang kasar katanya ngalah berkah. Itu tuh cobaan, Bang. Termasuk saya sendiri juga itu kan masuknya kategorinya bukan pesugihan. Saya anggap itu mungkin ngalah berkah. Karena saya ketika menutup juga dengan membaca Al-Fatihah, yang saya dorong pun juga pakai Al-Ikhlas, Qul huwallah. Jadi di mana pesugihannya? Itu bukan pesugihan. Akhirnya saya diam, saya mikir aja, aduh ya Allah, saya mau minta ke anak, nggak enak kan. Saya pun mau bicara ke anak, serba salah. Akhirnya diputuskan saya tetap berangkat. Saya tetap berangkat menggunakan motor. Nah waktu itu saya punya HP 2. Punya HP 2 sama saya, yang satu tak gadaikan ke pegadaian. Karena HP-nya waktu itu cuma HP tanpa cas dan tanpa dus buku, cuma laku hanya sekitar 170.000. Nggak dijual sekalian. Ya keinginan sih gitu, cuma kan saya kan masih butuh dokumentasi kan. Oh gitu. iya. Nah akhirnya saya permisi ke istri, saya berangkat. Udahlah. Saya ingat berangkatnya itu, saya ingat sekali hari Jumat tanggal 23 Februari. Jumat apa itu Mas? Saya kurang paham, cuma 23 Jumat 23 Februari 2025. Oh, kemarin ya? Iya, kalau nggak salah hari Jumat. Soalnya saya ingatkan tanggal 23. Iya. 23 Februari 2025. Iya. Saya berangkat Samaran jas pakai motor. Di perjalanan itu saya kayak dikasih kode. Karena saya pakai motor itu jujur aja Kang, motor saya itu ada STNK tapi STNK-nya mati. Sementara saya bisa pakai motor tapi nggak punya SIM. Saya mikirnya tak ada polisi. Motor apa itu Mas? Honda Beat tahun 2021. Saya mikirnya gini, saya takutnya ada polisi. Saya jadi ketika mau keluar itu saya berdoa dulu. Di pintu itu saya berdoa begini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bilang, Salamun ala Sulaiman fil alamin. Saya baca 7 kali kan, tanpa nafas. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Salam. Akhirnya setelahnya itu saya tiupkan ke kedua telapak tangan saya, kemudian saya raupkan ke wajah saya. Saya doa, ya Allah ya Rabbi, berkahkanlah perjalanan saya ini mau ke pantai Samaran, jauhkanlah dari hal-hal yang tidak diinginkan, jauhkanlah dari hal-hal yang tidak diharapkan, dan mohon dijauhkan bila mana ada operasi polisi dimanapun. Saya hanya berdoa itu alhamdulillah Kang, perjalanan itu ringan bawa motor, lancar. Saya itu bawa motor, kalau udah bawa motor itu lari itu nggak pernah Kang, 40 itu nggak pernah. Saya minimal lari itu antara 60, 80, 100, 60, 80, 100. Lumayan cepet ya? Bukan cepet lagi, lari-larian gitu. Saya lari-lari masih ketemu enek ya, masih saya berani tutor gitu ya. Mau ketemu PCX ya saya masih berani tutor gitu ya, walaupun saya bukan usia muda lagi ya, tapi karena saya punya latar belakang dulu di dunia otomotif sih. Sampailah saya di Pemalang.
Pemalang. Saya tetap sepanjang jalan itu saya namanya berdoa, membacakan kulhu itu tiada hentinya. Bahkan yang nggak masuk akal sehat itu apa? Waktu itu saya ingat sekali. Di Tegal itu saya perut udah nggak tahan. Nggak tahannya bukan lapar, bukan haus, bukan. Tapi pengen buang air kecil. Itu belalahnya kan. Sepanjang dari Tegal sampai Pemalang, yang namanya pengen kencing tuh ngedadak hilang. Hilang aja. Pas di Pemalang, setelahnya saya isi bensin, saya keluar kan dari pom bensin. Itu kan di Pemalang itu kan ada perempatan kan. Jadi yang lurusnya itu nanti ke jalan tol, nanti yang ke kanan itu ke kota Pemalang, nah ke kiri nanti ke arah Pemarang. Nah saya kan di situ kan nggak jauh dari situ kan ada pom bensin. Saya isi bensin di situ. Saya hubungi istri saya dulu, saya udah sampai Pemalang. Saya bilang, udah saya foto mau isi bensin, saya foto lengkap pom bensinnya. Oh ya udah, hati-hati ya isi bensin saya jalan. Nah, begitu saya di desa apa ya? Ulu Jami. Pasar Ujami. Ulu Jami ya. Pasar. Ulu Jami. Entry itu pasar. Iya. Saya kan agak ke tengah. Agak ke tengah. Saya kan lihat dari spion. Iya. Mobil Innova. Saya lihat lagi. Hurufnya cuma satu. Huruf cuma satu. R, tapi R-nya terbalik. R, Ya. 4, TU. Saya minggir kan. Saya ngelihat itu lewat. Padahal setahu saya, ini depan saya ini truk, saya tuh minggir. Pasti mobil kalau makan ini saya minggir, ini kan truk gandengan. Ya. Ini pasti mobil berhenti, nggak mungkin dia tabrak. Kalau dia tabrak pasti kan ya habis dong. Delalahnya waktu itu di pasar Ulu Jami kan ada lampu merah. Itu truk itu tronton ini lagi berhenti, tiba-tiba mobil itu lewat. Saya di depan, saya bilang astagfirullahaladzim. Perasaan mobil itu ada di belakang saya, sekarang ada di depan. Ternyata ketika saya lihat ke belakang, mobilnya bukan Innova. Itu saya tahu sekali itu Innova. Tapi ketika saya lihat di belakang saya, Innova aja bukan warna putih, tapi warna hitam. Sedangkan Innova yang tadi saya lihat di motor itu warna putih. R, 4TU. Ratu. Saya begitu lampu hijau, nyala, saya kejar tuh. Kejar. Dia itu, nyalip itu kayak zigzag. Kejar lagi, saya pun lari lagi kejar. Terus saya kejar. Sampai Petarukan. Kejar. Ini saya bilang. Tapi belalah itu mobil kayak apa ya? Jadi mungkin boleh katakan halusinasi atau bukan, saya wallahu alam bisawab, tapi yang jelas itu mobil ada dan itu nyata. Saya kejar tuh, saya lari sampai motor, saya ingat sekali 90 saya. 90. Ya? Saya kejar tuh. Itu mobil set nyalip double, nyalip engkol, nyalip bus, itu kayak enak sekali. Saya ikut di belakang itu, jadi kayak ekor dan kepala. Sampai akhirnya saya karena udah nggak tahan gitu, tangan mungkin karena usia juga ya. Akhirnya saya mengurangi kecepatan, akhirnya mulai berkurang, akhirnya hilang tuh mobil. Ya, aja. Delalahnya ketika udah mau masuk Pekalongan gitu ya, ada selamat datang ke kota batik gitu. Itu mobil ada di depan saya. Nah, ada, saya bilang ini, saya bilang kejar lagi, saya bilang tahu masih di dalam ini mobil istimewa sekali. Kejar, ternyata nggak ada lagi kan. Begitu saya mau tancap itu mobil kok nggak ada lagi. Ketika saya mau tancap itu kok mobilnya beda lagi. Yang tadi di depan saya itu perasaan Innova, ternyata Kijang. Toyota Avanza. Tapi setahu saya itu tadi itu Kijang Innova. R4TU. Masih sama platnya. R4TU. Iya, R4TU. Berarti platnya Ratu. Ya? Saya kejar lagi, nggak terkejar, akhirnya masuklah sini, mulai Pekalongan. Ya. Karena ada lampu merah kan. Ya. Sebelumnya
pasar raya yang sekarang dulu itu Ramayana ya kalau nggak salah. Oh. Ada pom bensin itu kan ada lampu merah, kemudian ada tikungan ke kiri gitu. Nah itu saya kan berhenti di situ. Saya kan mikir gitu ya, saya mesti berhenti nih, harus berhenti, harus mencari tahu Google Map. Saya minggir, depannya taman wisata ya, apa taman wisata Pekalongan ya, sebelah kanan itu. Saya berhenti di sebelah kiri, saya aktifkan GPS untuk mencari Pantai Selamaran, karena memang saya belum tahu. Terus gitu, oh ya ketemu, oh jaraknya 3 sekian kilo lagi, patokannya oke siap, masuk. Akhirnya ketemu lah, ada tulisan, oh Pantai Selamaran. Nah itu kan ada yang jualan-jualan HP tuh Kang ya, ada konter HP kan. Nah itu saya lewat aja, kemana, saya sambil pegang HP aja. Oh kesana lurus terus aja, pas ada tulisan lagi tuh Pantai Selamaran, barulah saya masuk situ. Nah di situ ada yang jualan daging, karena waktu itu masih pagi Kang. Pagi jam berapa itu Mas? Saya dari Cirebon itu sekitar jam 8. Iya. Masuk situ itu udah masuknya Selamaran ya, Selamaran. Mungkin nggak akan masuk logika ya, Jam 10 lebih seperempat. Bayangin. Bayangin. Iya. Kereta aja 3 jam kan? 3 jam. 4 jam lah. Iya, saya udah bikin mudah 3 jam lah. Karena kemarin kereta kan? 4 jam. 3 jam 4 jam. Sama? Ini 2 jam 15 menit. Dari Cirebon? Ya. Jam 8 pas setelahnya saya nurunkan anak kerja, sekolah, saya berangkat. Saya ingat sekali dari Cirebon itu jam 8 lebih 5 menit. Pas banter ekor sama kepala mobil ya? Ya. Kayaknya itu. Bisa nyampe 2 jam. 2 jam 15 menit. Kereta aja 4 jam loh Mas. Tidak suapan ini ya Mas. Makanya nggak sabar apa? Enggak, saya jangan kayak itu. Jangan kayak itu ya, kasar kata. Apa ya? Ketika saya ngejar mobil satu itu, iya. Logika saya tuh kayak ikut ngimbangi, kayak perasaan tuh antara saya sama dia tuh jadi satu kesatuan yang nggak lepas. Jadi dia ke kanan, saya ke kanan, dia ke kiri, saya ke kiri, dia ke kanan, saya ke kanan, dia nyalip, saya ikut nyalip. Tapi lihat truk nggak, bis mobil lain. Itu dia. Itu dia logikanya. Ketika yang di Ulu Jami itu lampu merah, saya kan tahu banget. Saya tahu banget itu mobil di belakang saya. Karena saya pengen tahu ini mobil bagus banget nomornya. Ini mobil istimewa deh. Kalau bukan harganya nggak miliaran, minimalnya puluhan juta. Satu nomor loh. Satu nomor ya? Ya iya, coba R4TO. Satu nomor loh, nilai kasar kata. Bayar polisinya berapa sok? Bayar. Kalau Mas nggak percaya sok datang ke kantor polisi. Pak, kalau bikin nomor hanya satu berapa nilainya? 10 juta Mas. Jangan mikir aja, nggak sedikit uang. Sultan dia ya? Wah, logika saya udah. Ya, nggak masuk akal sehat aja lah. Nggak masuk akal sehat. Sampai situ akhirnya saya tanya-tanya tuh. Pak, maaf, mau ke Pantai Selamaran kemana Pak? Oh, mau ke Pantai Selamaran? Iya. Mau apa Masnya? Saya mau jalan-jalan aja Pak. Oh, mau tahu. Oh, dari mana Masnya? Dari Cirebon. Oh iya. Ini ada jembatan. Nah, Mas belok kanan. Kan di situ ada sebelum lampu merah ada yang jualan daging kambing kalau nggak salah. Iya, daging kambing. Nah, itu rame. Saya nanya ke penjualnya. Karena apa? Mau nanya. Oh iya, ada apa? Saya mau nanya kalau ke Pantai Selamaran kemana? Oh ini Mas, ini ke lampu merah Masnya, nanti belok kanan. Nanti sebelumnya jembatan, Mas belok kiri. Sebelumnya jembatan ya, nanti ada jalan ke bawah, nah Mas. Situ. Betul, tahu. Ya Pak, makasih Pak. Itu orang yang pada beli tuh ngeliatin aja ke saya tuh. Ya saya kan karena
Saya nggak punya curiga apa-apa ya. Saya bilang, maaf Bu, mengganggu ya Bu ya, maaf. Kalau banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang pada beli daging itu. Akhirnya saya jalan, nyebrang, lampu merah, kemudian saya blas. Pas jembatan saya pelan gitu. Oh ada ini berarti jalannya. Masuklah saya ke situ, masuk situ. Nah sempet saya berhenti dulu tuh di situ karena ada kayak semacamnya umpak-umpakan atau apa ya semacamnya tanjakan gitu. Saya berhenti di situ karena sudah gak paham tuh Kang, karena saya pengen buang air kecil banget. Akhirnya saya buang air kecil di situ. Akhirnya saya keluar lagi, saya lanjutin. Saya tetap Google Map itu saya aktifkan. Oh ke sana. Terus aja jalan udah ngikutin lagi. Pas jarak antara dari ada jalan ya, ada jalan kemudian ini kan motor saya nih kan. Jalan kan begitu tuh Kang. Nah ini jembatan, kemudian sini jalan raya, ini jalan raya tapi ada jembatan. Nah ini jarak antara kurang lebih 50 meter tiba-tiba ada suara. Ada suara? Ada suara. Itu kan Google Map tuh Kang, Google Map tuh ya. Google Map. Ini gak karuan nih Google Map nih, jalannya kesana kemari. Coba aja kalau Akang nggak percaya, cobain aja deh, cobain. Atau mungkin penonton mau nggak percaya, silakan aja cobain aja. Itu betul gak karu-karuan. Jalannya itu ada yang nunjukin sana aja, nunjukin sini, ada yang ke bawah juga. Nah, saya kan kebingungan, ini mana? Saya bilang, tapi ada suara tiba-tiba, nanti belok kanan. Halus dong, saya kan di tengah-tengah. Tiba-tiba di belakang saya kan banyak motor. Tantin. Saya minggir kan. Saya bilang, siapa yang ngomong? Saya bilang, saya lihat ke belakang, gak ada sebasa. Gak ada orangnya? Gak ada. Suaranya cewek atau cowok? Cewek. Cewek. Cuma dia ngomong halus, nanti belok kanan. Belok kanan itu. Halus banget. Ya bulu kuduk Bang, saya juga. Orang, ada suara nggak ada orangnya gitu ya. Nah saya diam aja, sudahlah saya ikutin belok kanan. Pas naik ke atas, sisen kanan saya belok kanan. Itu kan mereka mancing Bang. Itu kan jembatan. Mereka mancing. Wah saya bilang, mereka mancing. Saya bilang, wih. Rame Bang, itu rame. Karena masih pagi. Saya diam aja. Pas agak ke tengah saya masih pelan. Paling kecepatan nggak nyampe 20 lah. Masih. Segitu saya kan kalau ngeliat kiri itu kan laut. Laut kan, laut lepas kan. Nah kalau sebelah sini kan kayak semacam dam atau apa, daerah aliran sungai. Ya sungai gede ya. Saya pas melihat, nah di depan saya tuh ada yang jualan gitu ya, saya pelan aja tuh. Pas nggak sengaja kan, udah mau mencapai ujung tuh. Udah mau mencapai ujungnya, kurang lebih tinggal antara 5 sampai 10 meter lagi lah ujung. Nah saya tuh kan ngeliat kiri, karena saya ngeliatnya kan laut gitu ya. Nah saya tuh pas berhenti, bilang, kok saya ngeliat berhenti nih Kang. Saya ngeliat tuh, kok ada hutan ya, hutan. Tadinya memang saya lihat itu hutan. Saya lihat banget itu hutan. Tapi lama-lama saya pandang aja, tiba-tiba kayak berubah jadi kayak apa ya? Apa sih namanya? Gapura. Bentuk gapura? Bentuk gapura. Besar. Besar sekali. Cuma saya tahu banget itu tuh tadi tuh kelihatan sama saya tuh hutan, apa? Pepohonan. Kan? Pertanda kan. Ya. Ingat, Akang melihara burung itu. Perkutut ya. Ya. Ingat. Dia mendengar ini kan. Dia tahu saya sedang bercerita ini bukan cerita tahayul. Ini dia sensitif ya. Sensitif. Jadi apa yang saya ceritakan itu, dia sering kalau ada cerita-cerita yang tentang laut utara, pesugihan atau kekayaan, dia bunyi. Iya. Ya. Dan ini menandakan dia itu mendengar. Iya. Jangan salah. Iya. Dan ini berarti nyata. Karena ini saya yakin burung ini tidak pernah berbunyi kalau makan cerita ini tahayul. Iya. Kasar kata bohong lah. Tapi ketika saya cerita ini dia berkicau. Benar. Ya kan? Ya. Saya terusin ya Kang ya. Mohon maaf. Ya. Saya diam aja. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Saya diam aja Kang.
Jadi ya Allah ya Rabbi, gede banget istana tuh ya Allah, pintu gerbangnya aja. Saya mikir aja kan, coba saya itu kayak kontak antara saya dan raga saya itu keluar. Jadi kayak bertanya ke diri saya sendiri. Ngelihat gerbang itu begitu besar, saya bilang, ini gerbangnya segede gini, istananya segede apa? Lah, Akang kan tahu kan pohon kelapa? Tahu. Lebih tinggi lagi itu. Pohon kelapa itu tidak ada apa-apanya, lebih tinggi lagi. Itu masih gapuranya ya? Iya. Saya kan bingung kan. Berarti suasananya kayak apa ya? Ya, suasananya jadi si gerbang itu kan pintunya gede, bukan gede. Saya kelihat itu kalau di pintu gerbang akan ada semacam kayak baut kan. Itu kelihatan dari jauh aja. Perasaan saya dari situ ke gerbang itu kurang lebih jarak antara 50 meteran lah. 50 meteran. Itu saya lihat tuh kayaknya tuh baut tuh segede-gede ember. Bautnya aja. Gimana pintunya, saya pikir ya, kalau ngeliat dari jarak 50 meter aja, ini bautnya aja udah segede ember, apalagi gerbangnya kan gitu. Tapi itu tunggu masih gapura ya, baru gapura, dan saya pun belum masuk, saya baru melihat dari 50 meter. Ada saya diam aja, ya Allah ya Rabbi, coba saya perlu istighfar kan, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Gimana dalamnya ya, saya sambil ngomong antara hati, batin dan pikiran serta raganya saya tuh kayak bicara gitu, ini gimana dalamnya ya, pintunya aja segede gini, bautnya aja segede gitu, gimana dalamnya. Saya terus majuin, saya terus istighfar gitu ya. Saya terus lanjutin. Saya ingat kan di YouTube itu mengatakannya ada tempat pembuangan sampah, ada ketimuran itu lah ya, timur. Saya maju lagi pakai motor pelan-pelan, dari sambil tengok kanan, tengok kiri, kayak orang nyari musuh gitu. Kayak nyari musuh gitu ya. Terus ya memang ada tempat sampah, tapi tempat sampah itu kan logika, aduh ya Allah, tinggi banget kan, kayak gunung. Iya. Ya. Saya bilang, ini tempat sampah segede gini, setinggi ini, saya bilang, bingung. Perasaan Jakarta aja nggak sampai segini loh. Tambun Bekasi nggak segini loh. Berarti masa kaget baru lihat sampah gunung di Selamaran? Iya baru ya. Baru loh. Perasaan saya ke Tambun aja nggak segitu. Iya. Numpuknya itu nggak segitu. Kayak gunung ya. Saya bengong aja. Iya. Cuma saya berpikir ini sampah, apa istana, atau apa lagi ini yang bakal terjadi. Cuma saya perhatiin aja. Cuma akhirnya ini bukan sampah. Saya yakin itu bukan sampah, tapi adalah deretan istana. Deretan istana? Iya, deretan istana. Tapi masa lihatnya sampah gunung kan? Kelihatannya kayak sampah, tapi batin saya dan hati saya mengatakannya, pikiran di bawah alam sadar saya itu mengatakan bukan sampah loh. Mas, kalau sudah ikut namanya kayak begitu Mas, kadang-kadang di luar nalar itu terjadi Mas. Deretan ke istana. Iya. Di situ itu bukan sampah, tapi istana yang tinggi loh kira-kira. Nah saya kan bingung, ini kalau saya ikutin terus ini sampai mana, dan saya juga pengen tahu sampai segimana jauh, takutnya saya nyasar nanti malah nggak karuan. Akhirnya sampai di tengah melalui pas sampai itu sedikit ketika saya balik arah, mutar lagi. Nah Mas, mungkin Kanjin kan orang Pekalongan ya. Nah itu kan di bawahnya jembatan itu kan ada yang jualan ikan-ikan kan, buat pemancing kan. Nah, saya ingat sekali di sini itu, di sebelah kiri itu ada yang jualan ikan-ikan, udang untuk pindang apa segala macamnya, ikan-ikan basah gitu. Saya berhenti di situ. Saya ingat banget
jarak antara motor saya berhenti dengan tanjakan dan jembatan itu paling sekitar 5 meter. Saya berhenti di situ. Pak, mohon maaf, mau nanya, kalau Pantai Selamaran mana ya Pak? Ini Pantai Selamaran. Mas saya mau apa? Saya tuh mau ke tempatnya Ibu Haji sebelah mana. Dia diam. Dia diam. Enggak kejawab. Cuma pandang aja ke saya tuh. Kayak bertanya, kamu siapa? Gitu loh. Ada berapa orang di situ, Mas? Di situ tuh saya tuh ada suami, istri sama anak. Oh iya. Ada 3 orang. Cuma ketika saya tanya, saya tuh mau ke tempat petilasannya Ibu Haja Dewi Lanjar, dia tuh melotot. Jadi ngelot aja. Kayak yang, mohon maaf, kayak disebut marah. Dia nggak marah, tapi disebut dia nggak marah, dia tuh pengen tahu, kamu siapa? Begitu loh. Ada. Nanti Mas lurus ke jembatan ini, nanti Mas ada jalan yang ke kanan, nanti masuk situ ya. Kalau gue yang lurus ke sana. Oh iya, itu ke situ nanti ke kuncennya, tak? Iya, cuma dia bilang iya aja. Oh ya udah. Ya udah Pak, Bu, makasih ya. Saya tuh gas kan. Gas motor, karena mikir sudah mau deket nih. Sudah mau dekat, saya gas motor sedikit. Tadi kan banyak yang mancing. Mereka mancing, itu nggak ada. Nggak ada? Tidak ada. Tidak ada yang mancing, itu sepi. Saya kan jadi mikir, tadi itu perasaan banyak orang, ini orang yang pada mancing kemana gitu lari. Padahal situ kan banyak orang mancing. Iya, kan begitu masuk kan saya dari situ ke tempat sampah. Ya. Dengan bengong saya taruh jeda waktu 15 menit. Udah kosong. Sudah tidak ada. Akhirnya saya karena masih penasaran pengen ketemu Ibu Haji, saya tetap masuk akhirnya ke jembatan yang ditunjukin si tukang penjual itu. Saya masuk ke kanan, terus aja masuk ke dalam terus sampai ujung, Kang. Cuma ujung itu akhirnya kok ketemu laginya ke jalan perumahan penduduk. Akhirnya saya mundur lagi, di situ ada semacam tempat jualan. Nah saya berhenti di situ. Memang ada yang kayak semacam juru parkir lah, gitu. Mau kemana Pak? Ini mau ke pantai, saya mau lihat pantai, mau tahu lah. Oh iya, silakan. Nah, saya naik ke atas, saya naik ke atas, terus saya telusuri. Kan ke bawahnya itu kan ada semacamnya benteng itu Mas ya. Ada semacamnya apa? Bangunan ya, bukan bangunan sih, apa untuk menahan ombak mungkin. Betul. Itu cor-coran tanggul. Ya. Nah, terus kan biasanya kan banyak batu-batuan kan. Ya. Nanti ngikutin jalur itu Mas, ngikutin jalur itu terus saja. Terus di ujung itu ada semacamnya tower ya. Nah, saya berhenti di situ. Berhenti di situ, saya diam aja. Saya pandang aja lautan. Terus kiri kanan saya pandang. Itu kan lewat batu-batuan. Iya. Ada orang mancing Pak. Iya. Tapi nggak ada. Kosong. Nggak ada. Nah akhirnya saya tuh terus berdoa terus, ya Allah ya Rabbi, saya pengen ketemu dengan Ibu Haji, tolonglah hadirkanlah Bu Haji. Saya tidak ingin minta apa-apa, tapi ingin silaturahmi dan ingin minta bantuan. Intinya itu doang. Saya ingin silaturahmi dan ingin minta bantuan. Ketika saya lihat kiri kanan itu Mas, yang tadinya apa ya, suasananya laut itu terang, tiba-tiba agak banyak kabut. Nah, dari tower ini ke tempat yang tadi saya kasih tahu ke Kang Jim itu ada semacamnya hutan ya, atau benteng atau gerbang itu kelihatan jelas. Istana kelihatan. Sebelah timur ya? Iya, sebelah timur itu. Kanan ya? Iya. Itu bunga astagfirullahaladzim, ya kelihatan jelas. Megahnya luar biasa. Aku tahu betul, ini kan muara ya? Iya. Muara, ada tower satu, sering orang mancing. Iya. Ini muara kanan. Iya. Itu berarti
pelaut timurnya ini berarti istana. Iya, Jelas jelas bentuk istana. bentuk istana. Istananya kayak apa, Mas? Ya udah jelas warnanya itu karena jauh ya, karena menurut saya jauh ya. Ya. Tapi kelihatan di depan saya itu kelihatan jelas. Tapi itu kelihatan itu warnanya kayak emas. Kuning berkilauan emas. Iya. Kuning berkilauan emas semua. Wah, saya bilang astagfirullahaladzim. Saya dalam hati aja sampai kasar kata, mohon maaf, bahasa Cirebonnya keluar. Ya Allah Rabbi, ikut bahasa kena mencaca, saya bilang. Nggak ngimpi kan, Mas ya? Enggak. Ini nyata. Nyata. Nah, akhirnya saya duduk di situ. Saya buka tas. Kalian kan saya bawa tas ransel kan. Saya keluarin hiu, saya bakar hiu 5 biji, saya ingat. Bakar. Kalau udah nggak ada orang kan, saya ngeliat nggak ada orang lah, bakar hiu aja. Saya doa aja di situ. Saya terus bacakan, baca Al-Fatihah, baca Kulhu, baca Anas. Hanya itu aja yang saya baca. Akhirnya mendadak angin itu kayak berhenti, Mas. Angin itu yang tadinya dulu ombakku biru, mendadak kayak berhenti total, kayak nggak ada angin, Ombak hilang. kayak nggak ada. Padahal ombak tuh ada, tapi suaranya nggak ada. Ombak ada, dan saya Suaranya ngeliat angin gitu ya. iya, dan saya ngeliat sendiri ombak tuh biur, tahu, tapi nggak ada suara. Tapi yang muncul apa? Kamu bawa enggak yang saya minta? Itu dari suara yang keraton itu atau mungkin kerajaan itu suara itu kebenaran banget telinga saya. Itu kan jauh loh, Kang. Jauh loh. Jauh banget. Jauh loh. Tapi kedengar suara tuh. Kamu bawa enggak yang saya minta, yang saya pesan? 3 kali. Terus Saya bilang, maaf Ibu Haji, saya nggak punya uang buat bikinnya, saya nggak bawa Bu Haji. Dia cuma mesem, terus ketawa. dia posisinya di mana, Mas? Justru itu, saya kedengar itu dari keraton itu, atau dari Gapura itu, atau mungkin dari kerajaan itu, suara itu. Karena suara itu kencang sekali, Pak. Kencang sekali. Dia mesem terus ketawa. Kamu itu dipercaya oleh saya kok nggak mau dilakoni. Dia ngomong gitu. Oh. Berarti Mas dari Cirebon ke Pekalongan Selamaran Pangkos Ya, bawa apa ya dipesan dengan beliau? Ya sudah, sama risol. Risol sama parsel kan? Itu nggak boleh beli, Mas. Kalau makan saya mau beli, gampang aja beli. Tapi kan dia ngomongnya tidak boleh beli. Harus dari tangan kamu dan tangan istri kamu. Saya mau menikmati dan mencicipi hasil dari tangan kamu dan tangan istri kamu. Tapi masa bener-bener nggak bisa buat? Ya, sekarang kan jangankan buat beli kulit lumpia, itu kan pakai kulit lumpia kan. Kulit lumpia berapa sih, Kang? 5.000, isinya kan banyak. Itu 5.000 aja saya tuh nggak ada. Kalau mau jujur, nggak ada. Jangankan lumpia, kulit lumpia yang mahal ya. Wortel 1 biji yang mungkin harga 2.000, tidak ada kan. Terus gimana tuh? Biasanya cuma disenyumin aja. Disenyumin. Masa nggak diajak masuk ke istana? Kalau diajak masuk enggak, cuma kan saya kan kayak di komunikasi. Iya. Kayak komunikasi. Komunikasi ya. Iya. Walaupun itu jauh, tapi perasaan tuh orang tuh deket gitu loh. Iya. Kayak deket gitu orangnya tuh. Atau mohon maaf, Ibu Haji kayak deket sama saya. Saya tetap akan tunggu. Saya akan tunggu yang saya pesan dari kamu. Saya tunggu Sampai sekarang. sampai sekarang.
Nah akhirnya, ya mohon maaf Bu Haji, bila mana saya kurang, bila mana saya ingkar janji, bukan saya ingkar amanah Bu Haji, tapi mohon maaf Bu Haji, saya memang tidak punya uang Bu Haji. Mohon maaf, ribu maaf, bila mana mungkin selaku manusia saya tuh banyak lalainya terhadap apa keinginan Bu Haji. Kamu nggak salah, kamu nggak salah. Karena saya tahu kamu memang sedang susah, kamu memang sedang terpuruk, kamu sedang terfitnah, dan kamu, ini bahasa parah nih Mas. Kalau mungkin para pemirsa paham dengan bahasa ini, kamu sedang mati rasa loh. Udah mati rasa. Sedang mati rasa loh. Ini bahasa waduh Mas. Bahasa mati rasa itu dipotong juga ya, kita tuh ya pasrah aja tuh. Mati rasa. Bahasa yang mungkin kedengarannya halus, tapi kita kalau bukan menggunakan logika kita, logik kita, itu bahasa halus tapi memukul hati loh Mas yang kena, batin hati loh Mas. Mas punya guru, silakan tanya gurunya Mas. Ini saya podcast namanya si Bagas sedang sakit rasa. Artinya apa guru? Silakan tanya ke guru Mas Bagas, atau Mas Bagas kan mampu nih, punya kemampuan di atas kemampuan saya, sok silakan jabarkan, artikan. Mungkin pemirsa juga silakan artikan dengan kata mati rasa, silakan artikan. Lebih sakit Mas, orang ditusuk kelihatan sakit keluar darah, mati rasa. Oh. Aduh Mas, saya benar-benar badan saya kayak di nah akhirnya dia tetap berkata, kamu tuh tangguh, kamu tuh kuat, walaupun batin kamu tuh koyak. Masih terpukul terus ya. Batin koyak loh Mas, bayangin. Banyak permasalahan yang dialami kehidupan Mas Bagas ya, beliau tahu. Jadi dia memberi wejangan, nasihat, harus kuat, tangguh. Iya. Kita masih ada kesempatan untuk bernafas dan hidup kembali ke jalan Allah. Betul. Mungkin yang beliau arahkan mungkin begitu. Betul sekali kata. Ya, harus kita belajar sabar, ikhlas, apapun godaan dan ujian yang dialami oleh kita. Dan kita ini bisa untuk diambil pelajaran untuk teman-teman nih. Apapun permasalahan di kehidupan kita di alam dunia, kita itu harus berintrospeksi diri satu. Apa itu dosa yang kita lakukan? Betul. Berarti si beliau, Ibu Ratu Pantai Selamaran, Laut Utara, sudah memberi nasihat dengan Mas Bagas. Terus Mas Bagas ini menanggapinya gimana Mas? Nah, setelahnya itu saya diem aja. Ya. Saya nggak kerasa air mata saya tuh keluar semua. Nangis. Saya pakai kaos ini baju ini jadi saksi bisu. Kalau baju ini, kaos ini bisa bicara, mungkin ini akan bicara kan? Ini yang dipakai. Ini yang dipakai. Kalau ini bisa bicara, itu jadi saksi hidup. Kalau ini bisa bicara, silakan dia yang bicara, jangan mulut saya yang bicara. Ini jadi saksi hidup. Ini yang saya pakai, baju ini. Kenapa? Makanya podcast kali ini saya bawa baju ini, karena ini kenang-kenangan tidak bakalan saya lupakan. Karena baju ini jadi saksi hidup saya. Nah, setelah itu saya nangis, minta ampun gitu ya. Kemudian saya tetap memanjatkan permohonan maaf kepada Gusti Allah, kepada para malaikat, pada penguasa-penguasa langit, bumi, dan makhluk-makhluk yang sekitarnya gitu, yang kasat mata gitu ya. Saya minta maaf. Akhirnya dia mengatakan, kamu belum gagal. Belum. Saya tunggu apa keinginan saya. Beliau begitu ngomong. Ya. Terus hilang suaranya. Tiba-tiba suara ombak itu bunyi. Apa? Basah nggak Mas?
Saya kan di atas posisinya. atas. Saya di atas. Ya. Jadi ini kayak semacam benteng. Nah itu kan di bawah kan laut, ada batu-batunya Iya, kan. betul. Ya, ya, pulang. Pas turun itu yang si parkir itu nanya ke saya, Mas kenapa nangis? Ah, enggak, saya enggak nangis. Kok itu matanya basah, Ya. baju basah? Enggak. Dia tahu loh. Dia tahu loh. Ketemu enggak? Ah, bingung. Dia ngomong gitu Iya, ketemu enggak? di area parkir. Ya, di arah parkir itu. Iya. Nanti lah sepulang ke podcast Nanti itu kita jalan sekarang, biar kita lihat. penonton ini kan Iya. tahu gitu. Iya. Saya bilang, kok Bapak tahu? Saya bilang, saya tahu Mas. Karena tadi kok nggak ada suara ombak, nggak ada suara angin. Saya tahu Mas. Apa yang Mas rasakan itu Ya. saya tahu. Berjuang Mas. Beliau nunggu apa maunya Mas. Tapi Mas harus berjuang. Mas itu kuat loh. Cuma batin Mas aja yang rusak. Iya, iya. Hati Mas itu dikoyak. Sakit Mas. Saya diem aja. Tetap air mata nangis tuh. Nangis terus. Ya. Nah, saya sampai meluk tuh orang parkir. Akhirnya sabar. Laki-laki gue belum nangis. Bangkit. Lawan yang namanya jahiliyah. Ya Pak. Saya doain. Kamu hasil. Kamu bisa. Kamu laki-laki. Kamu tangguh. Kamu hebat. Kamu bisa bangkit. Ya Pak, minta doanya. Saya cuma minta satu hal Pak dari Bapak. Dan tolong sampaikan ke Ibu Haji Ratu. Ibu Haji Dewi Lanjar. Tolong sampaikan. Apa yang kamu mau sampaikan ke beliau? Nanti saya sampaikan. Saya minta sehat aja Pak. Saya minta sehat, saya minta berkah barokah, dan minta ketahanan hati, jiwa, dan pikiran saya. Dijauhkan dari orang-orang syirik ini dan dengki kepada anak istri saya. Itu saja. Iya. Nah, terus dia ya. Tapi si tukang parkir ngomong gitu. Iya. Akhirnya, kamu dari mana? Saya dari Cirebon Pak. Orang Cirebon itu hebat-hebat loh. Mampu-mampu loh. Orang-orang yang bukan kelas-kelas ecek-ecek. Kamu berjuang. Malu dengan yang namanya Sarip Hidayatullah. Iya. Walillah. Kamu tidak bisa membawa nama baik dia. Malu kamu sebagai orang Cirebon. Makin marah. Makin. Siapa? Saya pulang. Saya naik motor edan Mas. Saya naik motor kembali lagi itu. Itu cuma berapa? Mungkin ada setengah jam. Balik lagi ke Cirebon lagi saya Mas. Datang di Cirebon itu kurang lebih jam 5 sore. Jam 5 sore sudah masuk Cirebon lagi saya. Ketemu istri saya, udah ketemu anak istri saya nangis jadi-jadinya. Saya masuk, saya tarik istri saya nangis jadi-jadinya. Nah, gelalahnya itu saya ingat banget. Jam 5 itu saya udah sampai di Cirebon, terus maghrib. Nah, maghrib jam 7 datang teman saya. Namanya ini nama asli orang, saya nggak perlu rekayasa, ya. Orangnya ada. Ya. Perlu dipertemukan, saya siap dipertemukan. Bukan datang, tuh. Assalamualaikum. Gas, lagi apa? Kan, dari mana? Nah, sengaja mau ke rumah, pakai sepeda. Mau ke rumah kamu. Oh iya. Sehat, salaman. Sehat. Maksud tadi. Duduk ngomong. Terus dia diam aja, tangan tuh begini aja di kursi saya tuh sambil melotot aja ke saya tuh. Begini. Dibikin enggak? Dia begitu. Dibikin enggak? Saya kan bingung, dibikin apa? Kamu ngomong apaan? Saya bilang, enggak ngerti nih saya ngomong apaan kamu. Iya dibikin enggak, pesenannya dibikin enggak. Pesenan apa Tad? Saya bilang, emang kamu pesen apa? Kamu dipesenin apa? Si Ustadz
Tahu ya. Heeh. Saya kan makin bingung, Kang. Ini si Ustadz ini ngomong apaan sih? Tadi kamu ngomong apaan? Tadi yang dari Selamara ke rumah saya. Nah, kamu tuh suruh bikin apa? Ini saya datang tadi jam 5. Ya dibikin juga. Iya. Kamu kenapa nggak bikin? Kata si Ustadz. Kamu kenapa nggak bikin? Kata si Ustadz. Ya saya nggak punya uang. Kamu tuh goblok. Dibilang gitu. Goblokin itu. Goblok, kamu tuh goblok. Tolol, kamu tuh orang paling goblok kamu tuh. Dibilang, iya saya tuh begitu loh kan. Begitu loh, saya tuh, kamu goblok, tolol kamu tuh. Kenapa kamu gak ke rumah saya? Saya yang gak enak. Dimarahin saya, ditegur. Kenapa kamu sebagai gurunya dia, kenapa kamu tidak bantu dia? Kenapa kamu berdiam diri atas murid didik kamu? Dimarahin, dia diem nangis. Saya dimarahin, gas. Akhirnya dia bilang, iya saya nggak bikin. Saya tahu, saya balik marah ke dia. Tan, kamu tahu sifat saya nggak pernah minta ke siapapun. Kamu mau maki saya silahkan, kamu mau benci saya silahkan, kamu mau hina saya silahkan. Tapi saya anti untuk minta ke kamu, karena saya sudah banyak meminta budi ke kamu. Apakah saya harus meminta materi ke kamu? Saya minta hati kamu, saya minta pikiran kamu, saya minta batin kamu. Apakah saya harus minta materi kamu? Saya balikin gitu. Diem. Dia diem. Diem. Akhirnya dia ngerebut sendiri. Gas. Saya yang ditegur, Ibu sama Kanjeng Ratu, Ibu Haji. Kanjeng Ratu datang, maki-maki saya. Ibu Haji datang, marahin saya. Saya dituding-tuding. Saya tuh kurang mendidik benar terhadap kamu sebagai murid saya. Kamu tahu kan? Ini saya sebutkan daerahnya nggak apa-apa ya, saya sebutin nggak apa-apa. Bendakrep itu siapa? Saya nggak apa-apa sebutin nggak apa-apa. Maaf jangan tersinggung. Bendakrep itu siapa? Dia nunjukin gitu. Dia sampai datang, maki-maki saya, Bagas, marahin saya, Bagas. Kenapa kamu nggak jujur? Saya bukan nggak jujur. Karena saya tidak mau meminta ke kamu, karena kamu sudah banyak membantu saya dari masalah batin, masalah hati, nurani, pikiran, curhatan. Apa saya harus meminta ke kamu materi? Kan nggak bisa. Ya sudah, kamu bikin, antarkan ke sana. Kapan kamu mampu? Tunggu sampai hati saya tenang, saya bilang. Tunggu sampai hati saya tenang. Akhirnya setahun sudah lewat, saya tetap belum memberikan. Sampai sekarang belum bikin. Berarti masih ditunggu ya? Masih ditunggu. Dan saya sempat tanya ke si Ustaz itu. Ya. Tad, saya mau tanya. Kamu sudah melampiaskan emosi kamu pada saya, silahkan. Kamu sudah marah sama saya, silahkan. Legowo. Lillahi ta'ala, wallahu alam. Saya silahkan hina sama kamu. Tapi batin saya, hati saya, nurani saya, jiwa saya tidak pernah membenci dan menyalahkan kamu. Terpukul banget Mas. Pasti. Saya bilang, dia kan minta pastel dan risol nih, Ustaz. Saya bilang, tolonglah. Ini pastel dan risol, kalau dibawa dari Pekalongan, dibawa dari Cirebon ke Pekalongan, ya adem. Saya bilang, dingin. Kamu ngerti nggak, Gas? Itu tuh, kalau diserahkan ke dia, kamu tuh dikasih rezeki, itu akan jadi emas. Kalau dibawa jadi emas. Kalau diserahkan jadi emas. Itu diserahkan ke dia nih, Gas. Itu kan pastel itu kan dari kulit lumpia. Isinya kan macem-macem, digoreng jadinya kekuningan. Nah kuningan ini ketika risol pun juga sama kan, Gas. Ya. Risol kan dari terigu juga digoreng, nanti kan kecoklatan. Nah kalau ini 5 barang ini atau 10 barang ini dikasihkan ke beliau itu, kalau dianya sudah bilang iya ini saya suka, nah itu tuh sisanya jadi emas, Gas. Wow. Mas batangan mungkin ya? Mas batangan. Nah, karena kan faktor betul nggak bisa bikin sampai tidak, sekarang. sampai sekarang
Ya. Datang lagi. Ya, tuh buat maaf ya para pemirsa itu, pertanda memang beliau ya, Ya, dia. iya, Kang Jin ini paham sendiri lah ini. Ya. Bukan mainan ini. Apa yang saya bicarakan ini beliau masih denger loh. Saya Kalau nggak masih dengar lagi nih, ada salah satu dari pihak Auto Darat ke sini. ya, Ada lah. Terus umpama nih ya, Iya. umpama kan sudah 1 tahun lebih ya ini Iya. lewat ya. iya, Masa sedikit ada ekonomi atau rezeki lah dikit bikin risol sama asal. Sekarang nih kalau dibahas itu bisa nggak jadi Mas? saya rasa kalau karena dia yang minta ya kan, Ya. karena dia yang minta, kalau bukan saya yang Iya. minta. Beliau masih menunggu loh sampai sekarang. Iya, udah setahun lewat loh. Tapi bisa nggak umpama? Ya saya waktu ngobrol sama si Ustadz itu Heeh. mengatakannya, kamu siap kapan silahkan kamu antarkan. Iya. Dia sudah menunggu. Dan dia tuh mengatakan saya tunggu, saya pesan. Itu bahasanya loh Mas. Tapi masa bisa nggak bikin risol sama parcelnya? Bisa kan? Beliau kan minta masa ini kan bikin sendiri pakai tangan. Betul. Mas Bagas sama istri kan, Betul. nggak boleh beli kan? Iya. Itu kira-kira habis berapa? Ya paling sekitaran mahal-mahal deh kan, Ya. mahal-mahalnya Kang, dengan minyak goreng, dengan bumbu mecin, lada, dan kulit lumpia, terigu, mentega, wortel, kol, soun, sosis. Itu kurang lebihnya paling ya, maaf, kalkulasi saya itu sekitaran 100 sampai 150 ribu. Tertinggi 150 ribu, terendah di antara 100. Logikanya 100 loh, 100 sampai 150 ribu. Tapi ketika ini jadi batangan emas. Saya nggak berharap banyak loh, mau kan jadi bahkan taruhlah, nggak usah berharap jadi 10 kilo atau 100 gram enggak. Jadi bahkan minimal 10 gram. Harga emas berapa sekarang? Dinilai 1 juta lebih atau 1.250.000 per gram. Kalau jadilah 10 gram, udah 12.500.000. Sedangkan modal berapa? 100.000 sampai 150.000. Tapi kan maaf Kang, maaf bukan kurang hormat. Saya tahu Akang siapa. Saya tahu gurunya Akang siapa. Tapi kalau maka saya nggak punya, mau bilang apa? Walaupun sepele, Mas Bagas ini benar nggak ada sama sekali ya. Nggak ada. Kalau mau nggak ada, mau gimana lagi? Ya. Masa saya mesti utang? Kang Jin tolong dong utang. Aduh, tuh. Masa nggak punya inisiatif minta saudara atau siapa? Kalau beliau itu tidak boleh meminta dan hutang. Oh Kang. iya, harus dari Iya, masa harus dari sendiri. keringetnya kita, Kang. Bukan Kang, izin dong Kang. Maaf nih penonton, maaf ya kalau makan makhluk kayak begitu minta kita utang, jangan berharap jadi Kang. Utang aja, utang nanti kan dikembalikan. Nggak bisa, nggak boleh. Silakan, kalau akan nggak percaya silakan tanya gurunya Akang. Atau Akang kan punya kemampuan, silakan. Bener nggak kata-kata saya? Nggak bisa Kang, minta nggak bisa. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Tapi sampai sekarang pun belum bisa Nggak bikin ya. bisa. Dan ini aneh, sangat bertanda-tanya ini. Iya. Anu. Beliau masih menunggu terus. Masih. Iya. Dan Ustadz Lukman juga sampai sekarang masih ada orangnya, masih ada. Tapi nggak ada cawe-cawe tumbang, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya. Lukman mengatakan ke saya, Gas, ini tuh kesempatan kamu, Gas. Ya, Masa sih nama kamu Bagas tapi nggak bisa gaspol? ya. Malu. Kamu tuh malu jadi orang Cirebon nggak bisa selesaikan ini. Saya bilang, iya masalah selesaikan gampang. Emang duit dari mana nyolong? Kalau saya boleh nyolong, oke saya lakoni. Nggak bisa, harus usaha kamu. Ya udah pinjam dari kamu. Tan, nggak boleh. Berarti Ustadz dia ngomong nggak boleh, tahu dia. Oke, iya. Tapi si Ustadz ini memang benar didatangi dengan beliau ya. Ya. Dimarahin. Dimarahin ya. Untung gak dimatiin lagi gitu ya. Kita dijejak gitu loh. Saya mikir kamu digigit mampus. Iya, sampai masalahnya dimarahin habis-habisan, diunjuk-unjuk jari, goblok gitu ya. Goblok gitu. Kamu goblok, kamu tuh tolol. Aduh, seumur hidup ya. Ya, kamu nih semua itu dari 56 tahun loh Iya. usia saya.
belum tahu loh. Saya bawa, kurang ajar banget. Ini nggak kasihan juga loh. Iya. Tonjok gitu. Cuma kan saya kan, ya Allah ya Robbi, saya bilang. Sampai sekarang udah setahun lewat kan, ya Allah. Tahun lewat. Cobalah Kang lah, Akang saya mintalah, tolong bantu saya. Saya tahu Akang itu siapa. Saya tahu Kang, Akang nggak bisa nutupin ke saya. Kasar kata maaf ya Kang, hidung saya peka, hati saya sensitif Kang. Tapi suatu saat barangkali ada rezeki nih, Mas Bagas bikin apa yang beliau inginkan. Mas mau ke sana? Kalau itu memang Allah menghendaki. Contoh makanya kita udah ketemu nih Kang, Ya. tiba-tiba Kang ngasih ke saya, Mas Bagas, nih saya kasih ke Mas Bagas. Pasal kata gedenya 200.000 lah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim, saya bantu. Silahkan Kang, sama Mas Bagas lakukan. Semoga Ibu Haji mau menerimanya. Nah itu beda Kang bahasa. Beda ya, beda. Coba kalau kasih kita, nih ngasih. Tetap beliau tuh sensitif kan. Tahu betul. Bisa biasa sekali Mas Bagas sudah dilihatin istana Ya di Allah. Muara. Ini teman-teman bisa tahu samaran kan? Iya. Ini di Muara ini ada jembatan yang sering buat mancing ya Mas. Iya. Terus ini sebelah barat. Iya. Turun itu ke utara lurus ada batu-batuan Betul. dan juga ada apa temannya ini ya? Apa tuh tower ya? Iya. Warnanya hitam. Iya. Ya kan? Iya. Itu paling ujung utara sering Betul. buat mancing. Betul. Masa lihat berarti ke muara laut utara terus sebelah timur ya. Sebelah timur. Itu gede banget istananya. Gede banget. Emas ya. Iya. Itu kan jauh kan, jarak dari tower ini ke sana jauh tapi ya Allah, saya sampai astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, itu gede amat ya. Itu segede gitu emasnya, segimana kerajaannya. Ini Mas ini sebenarnya sangat beruntung sekali, nggak ada cawe-cawe tumbal, tapi kan yang namanya kita nelayan nggak ada uang sama sekali ya. Buat bikin risol sama parcel yang beliau inginkan. Iya. Tapi ya mudah-mudahan Mas Bagas ini ada jalan keluarnya Amin. yang lain ya. Amin. Amin. Mudah-mudahan ada solusi. Berarti pas waktu awal Masnya di rumah ya, di dalam kamar ini baca surat Al-Ikhlas ya. Ikhlas. Oke teman-teman, jangan ditiru ya, jangan dipraktekin di rumah karena kita nggak tahu semua. Ini sangat bisa mengakibatkan fatal. Iya. Jangan ditiru. Berarti terus Mas Bagas ini baca surat Al-Ikhlas di dalam kamar, lihat saya, terus asap tebel ya. Dia berbentuk fisik, beliau sekitaran umur 23-an lah. 3. Iya. Ya, lagi seger-segernya lah. Iya. Gitu kan. Oke. Wah ini ya. Wah luar biasa gitu kalau bisa dipresti ya dipresti gitu kasar kan. Ya tapi kan ya mohon maaf di rumah bukan kurang aja, tapi kan logika loh, kita manusia loh, normal loh. Tapi yang setahu Mas Bagas ini parcel dan risol ini yang beliau inginkan ini biasanya buat apa sih Mas? Itu tuh makanan ringan Mas. Iya, tapi buat apa biasanya kalau secara nyata nih? Ya yang saya tahu kata si Ustadz itu ketika cerita sama saya, itu tuh semacamnya dia tuh pengen tahu kreativitasnya kamu tuh segimana jauh, dan kenapa makanan kasar kata apa ya Mas ya, dari zaman dahulu Mas sudah ada, dan itu tuh makan budaya Mas, jangan salah. Makanya risol pastel itu sekarang sudah jarang, jadi dia tuh kembali lagi seolah-olah tolong bangkitkan lagi dong namanya budaya tradisional itu, jadi seolah-olah mengatakan demikian. Berarti kayak semacam apa itu namanya, sedekah bumi ya. Betul kan, sedekah bumi itu kan risol pastel tuh ada. Iya, itu berarti ini bisa dibilang kan memang tuh gak ada inisiatif tumbal, tapi ini sebagai ijab dengan beliau, tapi si beliau memberi upah betul sejenis emas. Iya. Tapi kan karena
nggak boleh utang, nggak boleh. Nggak boleh minjem, nggak boleh minjem, nggak boleh nyolong. Iya. Aduh, Mas. Sedangkan saya ini kan sedang ketimpa masalah ekonomi, Pak. Ini bukan karangan ya Mas Bagas. Ya, Ini bukan, bukan Pak. karangan guys, ini benar Bukan. Mas Bagas ini sebagai Bukan. saksi. Beliau memang melihat secara langsung. Iya. Memang betul banget beliau memang identik pakaian hijau ya. Iya. Mudah banget baunya wangi. Wangi, Iya. pelatihnya tuh ya Allah istimewa sekali, Mas. Dari sisi istana juga betul banget. Memang disitulah titik lokasinya. Nah, Mm-mm. alhamdulillah. Berarti masa ini kan namanya ngomong-ngomongan dulu ya sama istri ya. Iya, karena memang kayak gitu tuh Kang, nggak bisa kalau kita hanya diem-diem aja Kang. Jadi bahkan Akang punya istri gitu ya. Nah, kemudian melakukan sesuatu tanpa izin istri, niscaya tidak akan terlaksana Kang. Bentuk Kan apapun. biasanya Mas ya, orang yang melakukan kayak gitu ini kan bisa dibilang kekayaan atau pesugihan Iya, tanpa ada yang bimbing ataupun nuntun. Tapi Mas Bagas ini masih untung loh, Iya. nggak bisa sampai fatal atau gila karena Betul. itu tidak ada faktor dari bimbingan betul. kuncen atau orang pintar. Iya, Itu betul. masih bisa bilang masih terpilih, Betul. nggak ada efek samping pun sama sekali nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada efek samping, nggak ada dampak negatif. Nggak Ya. ada. Itu beliau sangat sekali dengan suka parcel. Iya itu bisa. Memang benar ini bisa dibilang kayak setengah bumi. Iya, Nggak betul. bijak. Betul. Berarti sampai sekarang pun masih belum bisa Belum bikin. bisa. Tapi hubungan sama ustadz tersebut masih Masih Masih. baik. Malah kan ditagih nggak kalau saya kalau ditanya udah belum gas, belum. Mas kamu iya ketemu lagi, udah belum gas, belum. iya Mau dipinjemin nggak? Mau dipinjemin, saya bilang. Mau dipinjemin loh, bahasanya lo awas lo jaga. Gak bisa tuh. Oh iya iya. tapi masnya tanya nggak sama ustadznya ini ada cawe-cawe tumbalnya nggak atau gimana Saya nanya ya tanya ke Ustadz itu kan, ini buat pemirsa Ya. semua ya, pemirsa semua perlu dipahami ya di sini ya. Ketika kita melakukan sesuatu untuk diminta dari yang makhluk astral, itu akan bersentuhan dengan tumbal. ya Pasti kan? mm-mm. Pasti. Tapi ketika dia yang meminta, Tak, tidak ada. tidak ada Tidak. nggak ada efek samping Tidak ada. Tidak ada. Mm. Tapi ada yang lebih beratnya. Ketika dia yang meminta, kita itu kayak dikunci, Gang. Kayak dikunci, harus berusaha. Iya, Saya iya. 1 tahun pun nggak bisa bikin. Saya bayangin cuma berapa sih modal Iya, logika. Ini, mohon maaf, ini mungkin podcast kali ini konyol ini ya. iya, Mungkin di antara podcast-podcastnya KJM ini paling konyol. Iya. Cuma 100.000. Iya, Bab. Mungkin para penonton mau mengatakan, 100 aja juga mampu. Jangan ngomong kayak begitu. iya. Jangan ngomong, jangan salah. Kalau Anda yang menerima wahyu tersebut, Anda rasain sendiri. Jangan dianggap sepele. Sepele tapi sampai 1 tahun lebih pun belum ada. Orangnya, nih, Kang, saya nyari kasar kata, melamar kerja. Udah penuh. Udah penuh. Iya. Ada lagi, kan ini lagi rame-ramenya MBG kan? Ya, MBG. MBG kan? Ya bang, saya ikut dong. Bagian nyuci ayam kek. Ya. Usianya berapa? 56. Oh nggak bisa, ketuaan. Sok bayangin, ada aja. Padahal saya lihat, supir mobilnya usia 60 tahun. Nah, itulah kan. Sampai sekarang pun nggak ada sama sekali mau buat bikin. Delalah ini uangnya tuh susah ya. Susah dicari ya. Susah. Jadi ada apa sebenarnya di balik semua ini ya Mas Bagas? Ya. Barangkali Mas Bagas tanya sama Ustadz. Yang saya mesti tanya harusnya ke Ustadz ya. Kanjeng kan punya melebihi saya kan. Yo, Mungkin sama. Akang mungkin lebih paham dari saya. Saya sih nggak bisa apa-apa loh Kak. Akang Ya punya kan kemampuan. sama belajar Mas. Barangkali Ustadznya ya Mohon maaf. ada apa dari kok semua cari buat uang, buat apa yang beliau inginkan ini. Delalah Mas Bagas ini kok susah cari uangnya gitu. Kan tadi dijawab udah dijawab kan tadi Ya, bahwasanya kamu itu sedang tersakiti. Nah, itu kan dijawab.
kamu itu sedang tersayati. Ya, Tersayati bukan badan loh, Kak. Mohon maaf, ya. hati loh. Hati sama batin ya. Batin loh. Ini sulit kan. Oke. Sakit umpamakan karena disobek, karena Bisa dipepet, sembuh. bisa sembuh. Tapi batin loh, Kak. Sok bayangin batin itu gimana sih? Akak kan punya kemampuan melebihi saya. Saya nggak punya Tapi- kemampuan masih awal Mas, tapi yang saya anjurkan ke depannya Mas Bergas ini Iya. mudah-mudahan ada jalan yang lebih baik Amin, amin. dan amin. ada jalan keluarnya dan solusi biar ke depannya Mas Bergas ini dapat kerjaan ataupun ekonomi rezeki biar lancar. Amin, amin. Jadi ini bisa diambil kesimpulan kita semua. Iya. Ini kan memang agak susah Mas ketika kita berhubungan dengan gaib, pasti agak susah ekonomi Betul. dan kita mau kerja apapun susah ya Mas. Masanya Mas ini ada pembelajaran ya. Iya. Di Mas Iya. Bergas ini karena beliau menginginkan sesuatu, akhirnya 1 tahun lebih pun susah cari kerjaan di mana-mana. Cari kerjaan susah. Iya, susah. Pinjam juga susah. Iya. Pinjam ke bank juga BI checking. Iya. Udah. Ya Allah, ya lebih nggak tahu deh kan. Ya kita kembali, mudah-mudahan kita semua ini di jalan Allah dan jalan yang benar mencari kerjaan. Mintalah sesama Allah, jangan selain Allah, karena kita bisa menimbulkan efek sang Iya, ekonomi rezeki ini susah. betul. Jadi ini ceritanya cukup ya Mas. Iya, betul. Monggo Mas Bagas, apa yang Mas Bagas ini rasain dan apa pelajaran yang kita petik? Jadi terima kasih ya buat para pemirsa yang khususnya ya KJN ya atau Kangjin Misteri ya. Saya cuma bisa menyampaikan pesan suatu hal ya. Bila mana mendapatkan amanah, bila mana mampu, katakanlah mampu. Bila mana tidak mampu, katakanlah tidak mampu. Jangan mengulur waktu kayak saya. Akhirnya sampai setahun ini lewat, berarti saya hanya gara-gara 5 pastel dan 5 risol, ekonomi tersendat, pekerjaan tersendat, keuangan tersendat, semua serba tersendat. Ini dijadikan pelajaran ketika yang bersangkutan atau sebelah kita ini meminta, kalau mengatakan mampu, tidak, jadi terbuka. Jangan sampai ini terjadi kepada para pemirsa semuanya ya, dan saya berharap juga, saya minta doa restunya dari pemirsa dan Kang Jin bersama timnya. Saya minta doanya ya. Amin, amin. Saya minta doanya saya tetap sehat walafiat, bisa memenuhi kebutuhan anak istri saya. Dan satu hal lagi saya minta kepada Gusti Allah, semoga apa yang dia minta itu bisa terlaksana. Khususnya ke pemirsa, doakan saya bisa melaksanakan apa permintaan beliau, ke Kang Jin bersama tim juga. Saya minta doa restunya, moga-moga saya bisa memenuhi apa keinginan beliau. Ya. Karena beliau udah mengatakannya, kapanpun saya tunggu mau pesanan saya, itu kan. Nah itulah yang saya mau sampaikan. Semoga apa yang terjadi dari saya ini, yang diceritakan ini, tidak terjadi ke para pemirsa semuanya, ke bapak, ibu, saudara semuanya. Moga-moga tidak terjadi. Cukup saya lah. Cukup saya. Saya pun juga sampai sekarang, kalau boleh saya jujur, ya Allah ya Rabbi, saya jamin Anda para pemirsa mungkin bisa meledek saya, masa cuma 5 pastel, 5 risol aja tidak mampu. Anda tidak merasakan, jangan salah, Anda tidak merasakan, saya yang merasakan. Dan bukan perkara mudah ketika membuat itu, mencari uang untuk membeli itu sebuah kulit lumpia itu tidak mudah, karena uang itu harus benar-benar uang berkah, barokah dan halal. Nggak bisa meminta, nggak bisa nyolong, nggak bisa maling, nggak boleh minjem. Bayangin Kang, dari mana? Sementara posisi saya sedang dalam terpuruk ekonomi, keuangan juga sedang hancur, kondisi badan juga
up down, tak bayangin. Ya. Itu. Nah itu semoga apa yang terjadi dengan diri saya tidak menimpa ke semuanya. Kita tetap saling mendoakan, memperpanjang silaturahmi. Semoga apa yang saya jalani ini akhirnya bisa terlewati, bisa terpenuhi. Wallahu a'lam bishawab, bila mana pastel dan risol ini jadi emas, wallahu a'lam bishawab buat saya. Kalau jadi kun fayakun jadi. Ya. Itu aja Kang yang mau saya sampaikan. Cukup ya Mas. Iya. Oke guys, pokoknya saksikan terus video selanjutnya di Kancil Misteri yang akan mengundang narasumber yang diambil kisah nyata. Ini kisah nyata real dari Mas Bagas. Ini buat pembelajaran kita semua ya. Apapun yang berhubungan dengan gaib selain Allah SWT, hidupnya akan susah. Rezeki susah, faktor ekonomi susah. Ini buat pelajaran kita semua memang betul yang dialami oleh Mas Bagas. Maaf ya Mas Bagas. Mas Bagas ini kan mintanya kan gaib tapi kan jalur sama pusat Allah SWT. Betul. Minta selain Allah jadi susah. Iya. 1 tahun nih, bayangin loh. Ini sepele, biaya sepele ya Mas. Bisa Sepele tapi sampai sekarang pun 1 tahun nggak bisa begini. gila. Susah mau kerja, ngelamar nggak ada yang terima. Terus pokoknya semua terkendali, semua ekonomi susah. Iya. Jadi saya sarankan untuk teman-teman jangan sekali mencoba-coba cari pesugihan nih dari Iya. Google ataupun YouTube YouTuber. dari para pengalaman-pengalaman narasumber ini jangan dipraktekkan di rumah tanpa bimbingan juru kunci atau orang pintar, tapi jangan ditiru ataupun dilakukan untuk bab pesugihan maupun Iya. kekayaan selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu mustahil Iya. dan bahkan tidak ada barokahnya. Iya. Kalau kita sudah barokah, insya Allah kita hidupnya enak, makan pun enak, dari warga kita selalu enak, semua perjalanan ini mudah, tidak ada yang masalah. Dari tumbal Iya. maupun dari efek samping dampak negatif. Hmm. Mudah-mudahan Mas Bagas ini dapat petunjuk dan Amin. jalan Amin. keluar Amin. dan Amin. ekonomi kedepannya semakin membaik. Amin. Amin. Untuk sementara ini tahan dulu ya Mas Bagas ya. Iya. Belajar, kita sama-sama belajar, Iya. sama ikhlas, apa yang kita Iya. perbuat pasti ada dampaknya. Iya. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini adalah kita mampir dan kita di akhirat nanti selamanya. Mudah-mudahan kita tergolong umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan kita mendapatkan syafaat di kelak hari kiamat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat. Dan nyampe sini saya pamit, Kancil Misteri, kisah seram dari pelosok dunia.